rekaman pilihan kita ya. Selanjutnya kita buka pilihan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman sekalian, jangan lupa ya, setiap kali kita melakukan perkuliahan untuk bisa melihat Google Classroom. Ya. Google Classroom di sini sudah ada tema-tema, ya, tema 1, pertemuan 1, pertemuan 2, 3, kemudian ke-4, dan hari pertemuan ke-5 dan ke-6. Pokoknya setelah ini mungkin ada informasi tentang UTS ya, dan saya infokan untuk UTS mata kuliah ini sesuai dengan informasi di awal. Tidak ada pertanyaan apa, mengapa, kenapa, bagaimana. Ya, jadi saudara hanya membuat proposal. Ya, juga nanti proposal itu dijawab di akhir ya, di UAS. Dikaitkan dengan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran yang saudara hadapi di lingkungan, di tempat, atau dimanapun terkait dengan materi PAI. Teknisnya mungkin nanti akan saya sampaikan menjelang UTS. Saya akan membuat khusus ya, khusus tentang UTS. Nah, tapi kalau untuk pengumpulan tugasnya ya memang sudah ada Google Form-nya ya. Di pertemuan pertama itu ada pengumpulan tugas, tinggal diklik di situ. Ini adalah tugas, padahal tugas kita ini ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama adalah terkait dengan presentasi, tapi setiap teman-teman yang presentasi klik ini ya, presentasi, kemudian lampirkan filenya untuk bisa nanti dilihat, dan itu sudah dinyatakan sebagai mengerjakan tugas presentasi. Nah, kemudian nanti akan UTS, juga klik UTS sebagai tugas. Ya. Kemudian juga draft buku chapter ini kelihatan memang terlalu banyak ya, tugas yang sudah diberikan oleh kita sepakati di awal. Nah, untuk draft buku ini sepertinya diabaikan dulu aja ya, kita fokus pada 3 ini aja, presentasi, UTS, dan nanti UAS. Setelah itu kemudian seperti biasa kirim ya. Itu informasi terkait dengan tugas-tugas yang mungkin nanti dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, selanjutnya silahkan untuk Saudari Fatmawati untuk memimpin terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Silakan. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Baik Bapak, bagi layarnya sudah terlihat belum? Sudah terlihat. Ya, terlihat. Baik teman-teman dan Bapak dan Ibu guru sekalian, izinkan saya dan Bapak Saiful Bahri untuk menyampaikan pengembangan bahan ajar PAI berbasis masalah dan studi kasus untuk melatih berpikir kritis moderat. Yang mana di sini saya Fatmawati, dan mungkin nanti lebih dilanjut lagi oleh Pak Samsul Bahri. Ya, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak yang telah mempersilahkan saya bersama Pak Saiful Bahri untuk menerangkan materi yang harusnya minggu lalu tapi kita sampaikan dan pelajari sama-sama pada minggu ini. Mengenai pembelajaran ini atau mengenai pengembangan
bahan ajar PAI berbasis masalah dan studi kasus untuk melatih berpikir kritis. Ada latar belakangnya yaitu pembelajaran PAI masih banyak sekali yang bersifat hafalan dan dogmatis, kurang melatih berpikir kritis, kurang melatih pemecahan masalah kehidupan nyata. Makanya dibutuhkan inovasi yaitu dengan konsep pembelajaran problem based learning yang mana disingkat dengan PBL. Pengertian dari bahan ajar PAI ini, pasti Bapak dan Ibu guru juga sudah tahu bahan ajar itu apa, yang mana garis tengahnya itu sebagai materi yang membantu proses pembelajaran. Yang mana dalam pembelajaran PAI ini itu mencangkup ada pembelajaran Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada pembelajaran fikih dan juga SKI yang mungkin untuk bertujuannya itu untuk memfasilitasi proses belajar agar lebih terarah dan efektif. Lanjut dengan konsep PBL ini, model pembelajaran berbasis masalah nyata ini ciri utamanya yaitu berpusat pada siswa atau peserta didik, yang mana PBL ini yaitu berbasis kasus. Mungkin teman-teman juga sudah membaca dari materi yang Bapak sudah kirim minggu yang lalu. Terus PBL juga menuntut analisis dan solusi. Jadi maksudnya PBL itu efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpusat pada peserta didik dengan menggunakan masalah otentik dan relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Samsul Bahri. Sudah hadir kah? Kesimpulan aja saya, Bu. Lanjut aja dulu. Oh, ya udah ya. Iya. Baik, dilanjutkan kembali. Urgensi PBL dalam PAI itu urgensinya yaitu mengaitkan ajaran Islam dengan kehidupan nyata, yaitu membentuk sikap moderat, toleransi, pengambilan keputusan bijak, yang mana PBL itu membantu siswa menghadapi tantangan dunia nyata dengan berpikir lebih kritis. Karakteristik utama PBL, yang pertama, berbasis kasus nyata atau sosial keagamaan, berpusat kepada peserta didik yang telah diterangkan dari awal, pembelajaran kolaboratif, mendorong diskusi dan argumentasi, fasilitator. Fasilitator di sini maksudnya itu guru sebagai fasilitator, bukan penceramah. Yang keenam, mengintegritaskan dalil dan konteks. Maksudnya itu siswa mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah melalui bahan ajar PBL. Dilanjut lagi, konsep berpikir kritis moderat ini tidak ekstrim atau radikal liberal berlebihan, tidak seperti itu. Terus seimbang antara dalil nakli dan dalil aklinya, dalil dan akalnya, terus menghargai perbedaan serta tawasud seimbang, berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan maupun ke kiri. Contoh kasusnya yang mungkin banyak ditemui Bapak Ibu sekalian di sekolah itu tentang toleransi beragama. Contohnya seorang siswa menolak bekerja kelompok dengan teman yang beda agama. Masih banyak di sekolah SD khususnya ya, masih belum paham ya kalau bekerja kelompok tentang PAI gitu. Masih tidak mau kalau temannya itu agamanya Kristen maupun Hindu, Buddha, mereka itu membedakan. Makanya bisa dijadikan contoh kasus dari pembelajaran PBL ini, itu tentang toleransinya. Nah, pertanyaannya itu dari kasus ini tuh ada pertanyaan, apa sikap yang sesuai dengan ajaran Islamnya, bagaimana dalilnya, bagaimana solusi moderatnya. Ini bisa dijelaskan atau dipertanyakan apabila nanti kita membuat, salah satunya itu membuat karya tulis tentang konsep PBL. Ada lagi contoh studi kasus yang kedua, yaitu tentang perbedaan pendapat fikih, yang mana di saat ini tuh contoh di sholat subuh, ada yang perbedaan antara perbedaan kunut, ada yang pakai kunut, ada yang tidak gitu. Tujuannya itu memahami khilafiyahnya itu bagaimana, melatih toleransi umat. Jadi kita tidak menghakimi satu sama lain.
antara yang memakai kunut dan tidak memakai kunut. Lalu berpikir kritis dalam PAI. Kelebihannya dari PBL ini, dalam PAI ini meningkatkan berpikir lebih kritis lagi, lebih relevansi lagi, meningkatkan partisipasi, terus deep learning. Kutipannya itu PBL mampu mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan keterlibatan siswa. Tantangan yang berada pada PBL dan strategi implementasinya itu tantangannya yang pertama, guru belum terbiasa karena membutuhkan banyak waktu yang lama, terus perlu kreativitas tinggi. Strateginya kita harus menggunakan sebagai guru, sebagai fasilitator harus menggunakan isu aktual yang memang sedang terjadi pada saat itu. Terus integrasikan dalil dan konteks, tidak boleh terlalu miring ke kanan maupun ke kiri. Jadinya harus diintegrasikan. Fasilitasi diskusi yang terbuka, hindari indoktrinasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin akan lebih dijelaskan lagi lebih detail oleh Pak Samsul Bari. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya. Oke, masuk saja pertanyaan kalau sudah selesai. Sudah selesai. Kalau Iya, sedikit saja. Sudah jelas sekali penjelasannya ini Bu Fatmawati. Bisa pertanyaan. Enggak, Pak Samsul, coba bisa simpulkan, Pak. Ya, intinya itu kalau dalam pembelajaran, guru itu ya harus bersikap bijak ya kepada anak murid, jangan didoktrin hal-hal yang aneh. Artinya seperti ini, dalam pembelajaran itu anak-anak diberikan pemahaman yang baik bahwa memang di dalam agama itu terjadi perbedaan-perbedaan. Jangan kita fanatik dengan satu mazhab. Intinya kita jelaskan semua bahwa dalam agama itu memang ada perbedaan-perbedaan. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, hari ini insya Allah ya, kalau mungkin siap yang pertemuan hari ini, dan nanti juga silakan presentasi. Apakah sudah siap yang hari ini tentang pemilihan media pembelajaran PAI? Oke, kalau memang belum, jadi kita lanjutkan diskusi kita tentang problem-based learning ini ya. Tadi disampaikan oleh Pak Samsul untuk direspon oleh teman-teman sekalian dengan pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan model pembelajaran PAI berbasis PBL ini. Silakan kalau ada. Saya kembalikan ke Ibu Fatma ya untuk jadi moderator. Baik Bapak, terima kasih. Baik untuk teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan atau tanggapan mengenai pengembangan bahan ajar PAI berbasis masalah ini atau PBL, boleh dipertanyakan atau boleh ditanggah. Kalau mau ada yang menambahkan, boleh sekali. Oke, kalau ada yang angkat tangan? Belum ada ya. Pak Lalu, tambahkan dulu Pak Lalu. Pemanasan Pak Lalu. Biasanya Pak Lalu pemanasan awal. Menambahkan. Ya. Sama Pak Akmal. Mungkin Bu Nunung dimulai, Bu Nunung. Silakan Bu. Pemahaman terkait dengan PBL ini di masih mencerna dulu Pak ini Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Ya, saya juga sedikit. Oke, sudah ada ya. Silakan Bu Fatma direspon. Baik Pak Lalu dari Hartono, mau izin menambahkan atau izin menanggah nih? Ini sedikit menanggapi ya. PBL ini kok saya teringat dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Ini kan fokusnya PBL ini siswa, kemudian reinkarnasi oleh para peneliti pendidikan menjadi PBL.
Nah, sekarang yang terjadi di siswa kita justru apa ya, tidak, maaf, kayak zamannya kelas-kelas POC dulu gitu, kelas kita dulu yang kelahiran 90-an, 80-an gitu kan. Benar-benar apa ya, di materi yang kadang bersifat dongeng gitu kan. Gitu. Nah, sekarang ini walaupun siswa diberikan materi, perbedaannya dengan yang dulu gitu kan. Ketika siswa diberikan materi yang berdasarkan fakta gitu kan, disajikan sebuah video, terus multimedia yang lain gitu kan, tetap ini pengalaman kebanyakan siswa itu cepat bosan dengan keadaan itu, karena mereka sudah, artinya mereka sudah mengikuti zaman, misalnya kayak main dunia digital gitu kan, kayak TikTok segala macam lah gitu mereka main. Ketika kita sajikan dengan metode PBL, menampilkan video berbasis kepada anak, terus melimpahkan pertanyaan kepada anak-anak, malah anak-anak bengong sama sekali. Nah, sekiranya supaya bagaimana PBL ini lebih asik lah ke anak-anak gitu kan, karena kan sesuai dengan arahan dari atas, kita ini kan bawahannya Pak Menteri gitu kan, kita disuruh untuk gunakan PBL gitu kan. Sekarang dulu K13 gitu, KTSP berlalu itu berubah dengan berbagai macam pembelajaran, mulai dari joyful learning, deep learning dan segala macam gitu kan, dengan berbeda kultur budaya di seluruh Indonesia gitu kan. Tidak semua sama cara mengajar kita gitu kan, apalagi di pedalaman gitu kan. Kita aja yang di setengah kota ini gitu, di setengah kota tempat kita ngajarin aja masih gitu. Nah, bagaimana interaksi kita di dunia pendidikan, termasuk di pengalaman kita pribadi terkait PBL ini, supaya lebih mengasihkan, lebih menyenangkan, benar-benar anak itu mampu lah mengembangkan kan, kita berfokus kepada anak gitu. Minta pendapat lah dari para penyaji ini kan, mudah-mudahan juga Pak dosen nanti bisa menambahkan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan rekan-rekan, terutama yang tadi presentasi, bisa menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Walu. Silakan Ibu Fatmawati atau Pak Samsul Bahri. Mungkin Pak Samsul Bahri dulu boleh. Iya. Karena kan Jadi, kalau bagus saya sekali terjun langsungnya itu di Gul pertanyaan SD. Pak Lalu Dedi berkaitan dengan anak-anak didik, bagaimana supaya tidak bosan dalam pembelajaran. Kalau sepanjang pengalaman saya sebagai pengajar, memang sebagai guru itu memang juga harus kreatif mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Karena mohon maaf ya, banyak guru-guru itu TBC, tidak bisa komputer. Nah, ini juga masalah sebenarnya buat anak muridnya, untuk siswa-siswanya. Jadi seorang guru itu harus memang intinya mengikuti ini perkembangan. Saya memperhatikan murid-murid yang saya ajar itu, kalau kita itu pakai misalnya satu metode saja kita pakai, misalnya hanya metode ceramah, itu mereka akan cepat bosan. Jadi inti dari pembelajaran supaya anak-anak itu tidak bosan dalam hal ini PBL, bagaimana kita mengintegrasikan, selain dari kita ceramah, kita juga menggunakan alat media. Kalau perlu supaya anak-anak tidak bosan, kadang anak-anak memang itu bosan kalau berada di kelas, maka kita ajak keluar, tidak ada masalah. Kayak saya sekarang ini kan, saya berada di gunung sekarang ini, ya kadang juga saya anak-anak ajak ke gunung untuk belajar, yang tentunya berkaitan dengan pembelajarannya. Jadi intinya supaya anak-anak tidak bosan, ya guru lah kreatif, bagaimana jangan monoton cara mengajarnya. Seperti itu dulu untuk tambahannya.
Oke, terima kasih atas tambahannya. Sekaligus juga saya mencoba merespon terkait dengan apa yang tadi ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan PBL, problem based learning. Jadi model pembelajaran berbasis riset. Yang pertama yang harus kita pahami, karena kita memang dalam konteks pendidikan Islam, maka di dalam mindset kita, pemahaman kita, harus betul-betul memahami konsep-konsep seorang pendidik, di mana di dalamnya yang pernah saya sampaikan itu ada yang disebut dengan tarbiyah, taklim, dan ta'lim. Konsep tarbiyah itu bisa bermakna mendidik secara menyeluruh. Di dalamnya ada proses untuk mencapai tujuan. Proses untuk mencapai tujuan itu ya kita sebut dengan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Siapa manusia yang sempurna itu? Rasulullah SAW, artinya pendidikan dalam Islam itu mengarah bagaimana kita meneladani dengan sesungguhnya Rasulullah SAW. Yang kedua ada konsep taklim. Taklim itu kalau kita pahami saat ini dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi proses pembelajaran mengacu pada apa yang kita hadapi saat ini. Pahami selanjutnya adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses pembelajaran untuk melatih, karena manusia adalah zon edukandum, misalnya ya. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik. Ya, ketika lahir tidak tiba-tiba bisa, tidak tiba-tiba mampu, tetapi berproses. Kita bisa melihat ya manusia yang dititipkan ke hewan dalam tanda kutip ya, entah cerita itu benar atau tidak, maka pola tingkah lakunya seperti hewan. Tapi ketika dididik oleh manusia, maka pola dan tingkah lakunya, berpikirnya berjalan sesuai fitrahnya ya, manusia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah konsep takdib. Takdib itu artinya konsep bagaimana pendidikan itu memiliki nilai. Nilai apa? Nilai akhlak atau kemudian adab. Ada Bani Rabbi sana takdib. Allah telah mendidikku, maka menjadi sempurnalah, maka menjadi baiklah akhlak. Nah, konsep-konsep tarbiyah, konsep taklim, kemudian konsep takdib itu harus melekat dalam diri seorang pendidik. Dalam diri seorang pendidik. Nah, kemudian teman-teman sekalian, PBL ini ya, PBL ini adalah yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana agar pembelajaran itu dapat diserap atau diterima dengan baik oleh peserta didik. Ini muncul ya lagi. Pertanyaan sederhananya, apakah pelajaran yang sudah kita berikan itu bisa dipahami atau bisa diterima oleh peserta didik? Ini pertanyaan sederhana, tetapi harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjadikan peserta didik itu
sebagai objek saja, sebagai sasaran saja. Tapi bagaimana kita selaku pendidik ya, yang disebut dengan subjek itu juga bisa bersama-sama melakukan sesuatu dan bisa dirasakan oleh peserta didik. Karena itu ya problemnya adalah banyak tema-tema, masalah-masalah yang dibahas dalam pendidikan itu, dalam pembelajaran itu tidak kontekstual. Kenapa tidak kontekstual? Ya karena tidak dialami oleh peserta didik. Nah, apa relasinya dengan PHI? PHI itu adalah pendidikan agama Islam yang sekarang ini disebut dengan istilah pendidikan agama Islam dan akhlak mulia. Nah, di situ ada konteks agama. Agama itu mengajarkan keyakinan, mengajarkan keimanan, mengajarkan bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, manusia harus berbuat baik. Problemnya bagaimana hal itu bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Maka kemudian PBL ini problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, perlu kita masukkan dalam pembelajaran. Namun ini juga harus dipahami dan disesuaikan dengan usia peserta didik. Jadi pendidikan Islam itu sangat memperhatikan tahapan-tahapan itu ala qadri ukulihim, kadar akal-akalannya. Pendidikan Islam ini sangat berbasis pada sikap, pada moral, pada tingkah laku. Karena sumber kebenarannya itu berdasarkan atas wahyu dan akal. Wahyu jelas Al-Quran dan hadis. Akal itu harus berdasarkan akal yang sehat. Karena sumbernya adalah dari akli dan dari akli. Nah karena itu esensi dari proses pembelajaran based learning berbasis masalah, bagaimana kita memasukkan nilai-nilai itu ketika kita tema terkait dengan rukun iman. Ya, rukun iman itu kan harus disampaikan kepada peserta didik yang muslim. Nah sebenarnya belajar rukun iman itu dari jenjang sekolah, prasekolah ya, ada TK, ada RA. Itu kan tetap diajarkan. Dari RA bagaimana konteks based learning-nya. Ya mungkin kalau anak-anak usia itu kan dengan lagu-lagu. Kemudian juga nanti jangan diberikan problem-problem yang kompleks. Pada sekolah di RA, ya kita mendekatkannya caranya dengan apa? Ya dengan berarti lagu-lagu rukun iman, percaya pada, memahami kepada mereka untuk percaya kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Nah kemudian di jenjang di sekolah dasar atau MI, mereka pun tetap belajar rukun iman. Cuma akalnya 1, 2, 3, dan sampai kelas 6, itu pun tetap belajar. Nah cuma mungkin akalnya itu sudah ada penalaran yang lebih baik. Nah karena itu bagaimana kita harus mempelajari tentang rukun iman itu ya sesuai dengan kelasnya dan sesuai dengan problem-problem keimanan yang dihadapi. Nah misalkan di jenjang mahasiswa tetap aja ada mata kuliah
katakanlah ilmu kalam. Di S2 ya tetap ada mata kuliah yang terkait dengan itu, walaupun di S2 itu tergantung dengan peminatan. Namun kajiannya sangat berbeda. Seperti tadi disampaikan bahwa kita harus menghormati keragaman. Bagaimana cara kita menghormati keragaman agar mereka paham tentang keragaman itu? Ya, basis masalah mungkin di setiap kita, di setiap tempat, di setiap daerah, mungkin ada konflik-konflik yang sifatnya didasarkan atas perbedaan suku, agama, dan ras. Namun itu bukan harus kita perkeruh, tapi harus kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, ya bisa kita melalui pendekatan-pendekatan keagamaan. Bahwa Islam itu adalah ajaran agama yang sangat mentolerir keragaman budaya, termasuk perbedaan agama. Itu misalkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, contoh konkretnya ya bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita ini kalau makan sejenis saja itu kan kurang nikmat ya. Seperti kita makan nasi saja gitu kan. Atau yang lain tanpa ada yang lain itu kan tidak nikmat. Maka Allah menciptakan dunia ini beragam. Kemudian misalkan orang menyukai warna saja itu berbeda. Karena warna saja berbeda, nah apalagi terkait dengan keyakinan. Karena di situ ada nilai hidayah lah. Nah, pemahaman-pemahaman ini harus kita sampaikan sebenarnya secara mendasar ya, didasarkan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, ketika kita belajar tentang Tuhan misalkan ya, anak-anak yang kritis di sekolah RA itu kan, atau mungkin anak-anak TK itu kan, Tuhan apa sih? Itu sesuatu yang wajar saja. Cuma kita menyampaikannya tidak harus menggunakan dalil, tidak harus menggunakan macam-macam, tapi sesuatu yang diterima oleh mereka. Nah, itu mungkin harus dipahami dulu oleh pendidiknya. Seperti apa? Nah, terkait dengan mata-mata pelajaran PAI. Nah, kemudian juga ketika guru itu menyampaikan pelajaran yang lain, biasanya kalau guru kelas itu kan memegang banyak pelajaran ya, bukan hanya PAI. Nah, misalkan ketika mengajar matematika, kan untuk anak-anak usia kelas 2, kelas 3, itu kan masih kadang suka sulit untuk memahami apa itu setengah. Kan? Nah, contohnya kalau setengah itu, kita jangan bilang di depan mereka, setengah tambah setengah, atau 0,5 tambah 0,5 sama dengan berapa. Itu mereka akan sulit mencerna itu. Tapi kita bawa aja satu, semangka, ini namanya 1, kita potong 2, itu namanya setengah. Setengah tambah setengah jadi 1. Nah, itu terkait dengan berpikir abstrak dan berpikir konkret. Tapi sebenarnya pembelajaran berbasis masalah itu adalah bagaimana pembelajaran itu dapat menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh peserta didik. Ya, peserta didik pasti dalam kehidupan sehari-hari memiliki problem-problem. Seperti misalkan dianjurkan, kenapa harus dianjurkan? Mereka nggak ngerti, mereka sholat tapi nggak ngerti. Yang penting sholat aja, walaupun itu diajarkan. Silakan. Tapi kan selama proses pembelajaran itu tetap disampaikan sampai dia betul-betul bisa memahami soal itu dengan baik. Karena proses pembelajaran itu pada dasarnya adalah sebuah proses, tidak datang tiba-tiba. Nah, inilah terkait dengan apa itu PBL. Jadi PAI itu ya adalah model. Jadi pendidikan PAI perlu bertransformasi. Pembelajaran PAI
pada masa lalu itu ya berpusat pada guru, berpusat pada ustadz, ustazah. Bagaimana kata ustadz, ustazah itu diterima, bagaimana kata guru itu diterima. Tapi sampai saat ini polanya berubah. Nah, jadi dari pengetahuan tekstual menjadi kemampuan menganalisis, kemampuan kritis. Nah, salah satu hal yang dilakukan untuk menampung, memahami, mengajarkan kritis itu dengan metode pembelajaran berbasis learning. Kenapa? Karena siswa langsung diajarkan pada masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ketika belajar tentang jual beli, yaitu harus survei bagaimana langsung ke pasar. Karena kalau kita belajar langsung, yaitu lebih meresap. Seperti misalkan belajar sepak bola atau belajar olahraga ya tentang sepak bola. Bagaimana menendang bola yang baik, itu kan kalau teorinya cukup panjang. Harus bola di depan, kaki apa yang harus kita, dan seterusnya, itu susah mencernanya. Tapi kalau kita praktik langsung, ya mungkin siswa bisa langsung paham, apalagi siswa yang punya gaya belajar kinestetik. Ya, jadi itulah terkait dengan proses pembelajaran berbasis learning. Nah, kemudian sekalian, kalau PBL itu adalah pembelajaran berpusat pada masalah nyata, masalah otentik, masalah kompleks sebagai titik awal untuk membangun pengetahuan secara aktif. Ya, jadi yang membangun pengetahuan itu bukan hanya dari seorang pendidik, ya, tapi juga seorang peserta didik. Kalau kita lihat dari gambar ini seolah-olah seorang guru atau ustazah ini ya, ini melihat ya kepada kondisi. Setelah melihat pada kondisi, peserta didik itu diminta untuk membuat pandangan terhadap konteks-konteks pembelajaran yang seharusnya. Nah, kemudian mereka ini memiliki pendapat, dan setiap pendapat mereka ada yang tepat, ada yang tidak tepat, tetapi seorang guru harus meluruskan dan tidak harus menyalahkan, apalagi di depan siswa-siswa yang lain, karena ini akan berdampak kurang baik. Nah, kemudian pembelajaran berbasis learning ini, problem based learning ini juga bisa dilakukan untuk penyelidikan mandiri dan kolaboratif. Artinya peserta didik bisa beraktivitas secara kelompok ataupun mandiri untuk mencari solusi terkait dengan problem-problem yang ada yang kita hadapi. Misalkan kalau belajar tentang kebersihan, ya, apa sih nilai-nilai Islam tentang kebersihan? Walaupun mungkin pada saat ini sudah muncul fikih lingkungan gitu ya. Nah, itu kan tidak berdiri sendiri, tetapi muncul dari fenomena yang ya. Nah, ini penting juga kita pahami ini ya, kolaboratif. Kemudian yang selanjutnya adalah integrasi nilai Islami dan moderat. Nah, tadi sudah disampaikan ya, kalau moderat itu artinya wasatiyah. Dan kemudian dari PBL itu diharapkan bisa memiliki alternatif merangsang pemikiran dari peserta didik, sehingga peserta didik mampu menyesuaikan problem-problem yang dihadapi sesuai dengan konteks usia, sesuai dengan konteks kelasnya, sehingga dia mampu menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran itu dengan baik. Karena kita ini seringnya teoritis ya, dari problem berbasis learning ini siswa dihadapkan langsung bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu terkait dengan materi
tentang proses pembelajaran berbasis learning untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu. Silakan mungkin kalau ada yang menambahkan untuk berdiskusi. Silakan. Tadi Boleh Bu Nunung ya, Bu bertanya? Nunung ya? Ya. Boleh. Ini ceritanya kan PBL itu butuh waktu lama ya. Nah itu kalau misalnya kita misalkan cuma punya waktu 30 menit nih misalnya ya, di kelas. Nah gimana caranya supaya PBL itu nggak ngaret gitu, sesuai dengan waktu yang sudah kita punya tapi selesai gitu di kelas itu seperti apa? Ya, ini menarik ya. Memang harusnya kita sudah masuk kepada bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran atau istilah lain ya terkait dengan pembelajaran berbasis learning ini. Nah tentunya kita juga harus memahami betul karakter-karakter peserta didik kita. Nah ketika kita melaksanakan proses pembelajaran berbasis learning ini, tentunya yang pertama kita harus pahami dulu KI-nya apa, kompetensi intinya apa, ataupun mungkin sekarang sudah menggunakan istilah lain. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menggunakan pemahaman-pemahaman siswa yang sudah diajarkan. Nah, kemudian juga terkait dengan pembelajaran berbasis learning ini, based learning berbasis pengalaman ini ya, adalah problem berbasis masalah ini memang diangkat dari problem-problem yang dihadapi oleh siswa. Nah, bisa saja proses pembelajaran ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan siswa, tapi jangan liar. Artinya harus sesuai dengan tema. Nah, disinilah seorang pendidik harus memiliki strategi yang baik dalam proses pembelajaran. Nah, ketika waktunya 30 menit, ya tentunya ini akan terlihat terburu-buru. Maka kemudian yang penting ketika kita melakukan proses pembelajaran berbasis masalah ini, itu kita harus lihat dulu. Kalau guru itu kan administrasinya banyak ya. Harus kita lihat dulu kan guru itu harus memahami dalam satu semester itu membahas temanya apa. Kemudian ketika membahas temanya itu dilakukan berapa kali pertemuan. Nah kemudian guru itu bisa memilih mana model pembelajaran yang dianggap mudah dan mana model pembelajaran yang dianggap sulit. Dan proses pembelajaran berbasis masalah ini akan kesulitan ketika memang waktunya itu cuma 30 menit. Ya, karena dia harus berangkat dari pemahaman peserta didik terkait dengan materi atau objek yang menjadi proses pembahasan. Nah, karena itulah kemudian seorang pendidik itu juga harus betul-betul memperhatikan kecerdasan beragam dari peserta didik. Nah, secara teoritis, kecerdasan beragam itu kan sering disebut sebagai multiple intelligence dari kecerdasan siswa ataupun siswa itu karakternya apa? Apakah visual, apakah kinestetik, ataukah auditory. Nah, ketika dia visual, maka siswa itu akan mudah memahami ketika dia melihat. Ketika dia punya sifat auditori, maka dia akan menjadi paham ketika dia mendengar. Ketika audiovisual, ya, dia akan menjadi paham ketika dia bisa melihat dan mendengar. Visual dan kemudian kalau ada kinestetik ya, artinya siswa itu akan menjadi lebih paham ketika dia melakukan praktik atau bergerak. Nah, kira-kira di kelas ibu itu kita lihat dulu, di kelas-kelas yang kita hadapi itu, siswa ini punya kecenderungan apa? Apakah sebagian besar kinestetik, apakah sebagian besar visual, ataukah sebagian besar auditori?
Nah, dari situlah kemudian seharusnya kita berangkat untuk menentukan media apa yang paling tepat. Nah, terkait dengan bagaimana kita menerapkan pendidikan berbasis masalah ini dengan baik dan efektif, maka kemudian yang pertama kita memperhatikan kurikulum itu sendiri ya, temanya apa, dan kemudian target-target dari proses pembelajaran apa. Yang penting bagi kita ketika melakukan proses pembelajaran itu adalah tidak harus siswa itu langsung paham ya, tapi berproses, itu yang penting. Karena proses pembelajaran itu adalah berproses. Ya, jadi pembelajaran itu adalah berproses, dan proses pembelajaran berbasis masalah ini adalah proses pembelajaran yang diangkat terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi kita tidak bisa menentukan masalah siswa itu apa, karena siswa itulah yang memiliki problem dan dikaitkan dengan tema materi yang kita sampaikan. Misalkan tema materi tentang dalam akidah akhlak itu ada akhlakul karimah. Ini bisa berbasis PB yang dihadapi oleh peserta didik ketika membahas tentang akhlakul karimah itu apa. Nah, kita bisa merangsang tingkah laku peserta didik yang sesuai dengan akhlakul karimah itu seperti apa. Nah, nanti dia akan mengungkapkan di situ. Nah, kemudian kita bisa memberikan arahan terkait dengan hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nah, kalau terkait dengan bagaimana efektivitasnya, nah itu sangat terkait dengan manajemen guru untuk membagi waktu dalam proses pembelajaran. Maka ini sangat terkait nanti dengan program tahunan, program semester, yang kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran dalam bentuk RPP. Tetapi pada dasarnya adalah menurut saya ya, kurikulum yang sesungguhnya adalah ketika Bapak dan Ibu itu berada di kelas. Jadi kurikulum sesungguhnya itu bukan ada dalam catatan-catatan, dalam teks-teks, dalam undang-undang, ya, tapi dalam ketika Bapak dan Ibu berada di kelas. Itulah sebenarnya kurikulum yang sesungguhnya. Nah, jadi jawabannya memang sangat praktis, sangat normatif ya. Artinya ini bisa diterjemahkan dalam masalah, problem yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke gitu Bu Nunung ya. Saya ingin menganalogkan begini ya. Ketika ada seorang kiai, seorang kiai ya, ini meminta kepada santrinya untuk silakan, ada 4 santri, silakan sembeli hewan ini yang tidak diketahui oleh siapapun. Santri itu ada yang lari ke gunung, tidak lihat kiri kanan, tidak ada orang, sembelih. Kemudian ada lagi yang lari di pematang sawah, lihat kiri kanan, tidak ada orang, potong, disembelih. Nah, setelah sembelih dibawa. Tapi ada satu santri yang datang ke kiai tanpa disembelih apapun. Kenapa? Karena dia berpandangan, kata kiainya, silakan disembelih tanpa dilihat oleh siapapun. Nah, seorang santri ini, saya tidak bisa menyembelih tanpa dilihat oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Karena malaikat itu melihat, yang lain itu juga makhluk-makhluk Allah melihat. Nah, sebenarnya yang ujian itu yang lulus yang santri yang itu. Nah, itu mungkin problem ya seperti itulah. Nah, kemudian itu kan melibatkan emosi. Nah, ada nggak Bapak dan Ibu itu ketika belajar itu sampai sekarang tidak dilupakan? Nah, pasti ada, dan itu pasti melibatkan emosi ya, emosi kita sehingga pembelajaran itu melekat dalam diri kita. Nah, itulah sebenarnya pembelajaran berbasis masalah ya menurut saya. Begini mungkin Bu Nung ya, terima kasih, mungkin hanya sedikit analog saja. Iya Pak. Ya. Satu lagi Pak, boleh? Ya, silakan. Ya, ini tentang konsep PBL ya. Terkadang ada teman yang bilang katanya mengintegrasikan dalil nakli dan akli itu terkadang susah gitu ya.
Ya. Kadang di kelas itu kita ada kasus yang dalilnya itu ada tapi nggak relevan dengan zaman now katanya gitu. Nah itu menurut Pak Dokter seperti apa ini menanggapi ini? Ya memang ini mantap ya, pertanyaannya luar biasa. Dalil nakli itu dalil yang memang didasarkan atas wahyu ya. Dalil akli itu dalil yang didasarkan atas akal yang sehat. Akal yang sehat itu yang bagaimana? Akal yang sistematis berpikirnya dan bisa menganalisis. Nah, bagaimana apakah pendidikan Islam itu relevan dengan konteks sekarang? Dalil nakli dan dalil akli itu relevan dengan konteks saat ini. Pada masa lalu, ya katakanlah tidak ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, kemudian misalkan tentang kecerdasan buatan, orang sering menilai bahwa kecerdasan buatan itu apapun serba bisa. Nah, kita bisa bertanya sama peserta didik, apakah kecerdasan buatan itu lebih hebat mana antara kecerdasan buatan itu dengan Tuhan? Misalkan, mereka akan menganalisis. Menganalisis sebagaimana? Ya pasti orang yang berpikir secara sehat, Tuhan pasti lebih berkuasa. Tapi faktanya yang dirasakan sama anak, AI itu lebih hebat. Kenapa? Karena bisa menjawab apapun yang kita tanyakan. Bahkan kadang bisa memprediksi sebelum yang kita lakukan. Nah, tetapi harus dipahami oleh peserta didik bahwa AI itu adalah pertama, dia buatan manusia. Yang kedua, dia tidak emosi. Dia tidak memiliki emosi, ya. Ketiga, AI itu bisa diperintahkan untuk melakukan kriminal. Nah, di situ mungkin kita bisa memberi pemahaman kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita yakini itu lebih besar, lebih kuasa daripada AI ataupun robot sekalipun. Nah, misalkan itu. Yang kedua, manusia itu misalkan tentang keberadaan Tuhan ya. Di dalam diri manusia itu siapa sih sebenarnya yang menggerakkan? Ya, terkadang jujur aja manusia itu tidak bisa mengontrol tentang dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengontrol tentang keadaan dirinya sendiri, ya, tentang darahnya, tentang anggota tubuhnya. Sebenarnya siapa? Pasti secara logika itu ada penggerak utama. Nah, itu nanti kaitannya dengan filsafat ya. Tapi paling tidak ada hukum kausalitas, sebab akibat. Maka kemudian seorang Muslim itu yang pertama diwajibkan itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Maka kemudian ulama-ulama kita sudah menegaskan bagaimana cara kita mengenal Allah, ya dengan mengetahui sifatnya, dengan mengetahui asma-asmanya. Nah itu kan yang tujuannya adalah bagaimana Tuhan itu mendekatkan diri dalam diri kita. Nah inilah sebenarnya proses pembelajaran yang substansi yang sesungguhnya. Jadi mungkin itu ya Bu terkait dengan apa yang tadi ditanyakan. Ini sebenarnya menarik ya. Pendidikan Islam ini kan selalu berorientasi pada abstrak ya. Kita diminta untuk percaya pada malaikat. Pernah nggak siswa itu melihat malaikat? Atau ibu-ibu pernah melihat malaikat nggak? Belum. Problemnya kenapa kita percaya? Kayak problem untuk agama itu. Ya iman. Karena iman dan akal sama-sama mencari kebenaran. Atau agama itu selalu memberikan kepada kita bahwa nanti ada siksa kubur, azab kubur. Problemnya adalah orang yang meninggal tidak pernah balik lagi. Jadi nggak pernah kita bisa tanya, kamu di mana alam kubur? Itu adalah keimanan, keyakinan kita. Ya. Nah, karena itu bagaimana menyadarkan itu tentunya harus mengimbangkan dengan dalil-dalil nakli, dengan dalil-dalil akli.
Seandainya mungkin tidak ada siksa kubur dan azab kubur, apakah Tuhan itu adil? Itu kan problem akal juga. Kenapa? Ya karena di dunia ini kan tidak semua orang baik. Kalau semua orang baik, semua orang tidak baik, tempat kembalinya sama, ya kan Tuhan tidak adil. Nah itu kan salah satu bagaimana memahami bahwa akal itu juga kalau dijalankan sesuai dengan perintah itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu dalam Al-Quran jelas sekali ya kita diperintahkan untuk berakal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bahkan ada sebutan ulil albab. Ulil albab itu orang yang memanfaatkan akalnya dengan baik. Nah, karena itu ulil albab akan mendapat tempat yang terhormat. Nah, itu Ibu, terima kasih Ibu Nunung. Terima kasih ya pemateri semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini punya manfaat yang sebesar-besarnya ya. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di Google Classroom. Dan kalau ada masalah-masalah dalam perkuliahan nanti bisa WA di saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi